pucuk paku, ikannya ikan parang, ya. Udangnya undang batu, undang batu. Nasinya nasi samet. Nah, samet. Tapi orang Jawa bukannya kalah. Orang Jawa sanggup makan beton. Betul, Pak? Aku pun betul apa betul? Rupanya dikinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada hari ini insya Allah kaum muslimin dan muslimat yang berada di desa Bayas Jaya ini cukup antusias memperhatikan kepada anak yatim dan anak yatim piatu dan anak piatu dan duafa. Maka syukur alhamdulillah. Tolong anak-anak yatim doakan nanti orang-orang yang telah nanti memberi kalian istilah kata perhatian, ya, karena kalian sudah ditinggalkan oleh orang tua, ditinggalkan, tidak diberikan kasih sayang oleh seorang bapak. Tapi ini ada yang hadir di sini adalah bapak-bapak kalian semua, yang insya Allah setiap tahun mungkin berganti bulan, di bulan nanti terus memperhatikan kepada anak yatim. Memang tanggung jawab kita bersama, ya Pak, ya. Tanggung jawab kita bersama, sedikit-sedikit kita mengeluarkan harta untuk kebutuhan anak yatim ini. Mudah-mudahan doa anak yatim ini makbul untuk kita. Bapak Ibu sekalian, kebetulan juga pemberian santunan ini kebetulan pada bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini: "Lau ta'lamu ummati ma kana fi Ramadan, la takuna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kata Rasulullah, andai kata tahu umatku apa-apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya umatku itu bercita-cita biar satu tahun itu Ramadan. Ini bahasa beliau, andai kata umatku itu tahu. Di antara kita masih banyak yang belum tahu kandungan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Li'annal hasanat mujtami'at, karena bahwasanya segala kebaikan itu terkumpul di bulan suci Ramadan. Coba kita lihat, Pak, di bulan suci Ramadan ini yang kita tidak istilah kata di bulan lain tidak ada melaksanakan taraweh, di bulan suci Ramadan kita disunatkan melaksanakan taraweh. Macam-macam variasinya, ada yang 23 rakaat, ada juga yang 11 rakaat, yaitu terserahlah, tidak masalah, ya. Ada juga yang 36 rakaat, tapi tidak ada di kita nih Pak, 36 rakaat. Kalau sempat 36 rakaat, kabur Pak. Yang 23 itu pun juga kadang-kadang banyak yang kabur. Nah, 36 rakaat itu dulu dilaksanakan di kota Madinah. Nah, sekarang Madinah itu pun berubah juga, sekarang melaksanakan yang 11 rakaat cuma lagi, ya, dengan witir. Nah, apalagi yang terkumpul di bulan suci Ramadan ini, kita mengeluarkan
zakat fitrah. Zakat fitrah. Lalu timbul salah satu pertanyaan, Ustaz, kalau ada orang di bulan suci Ramadan ini satu hari pun dia tidak dapat puasa, wajib tak zakat fitrah? Ya, zakat fitrah itu tetap wajib. Dia tidak bersangkutan dengan puasa. Asal dia dapat bulan suci Ramadan, wajib zakat fitrah. Nah, oleh sebab itulah Pak, banyak terkandung di bulan suci Ramadan ini kebaikan-kebaikan. Apalagi sedekah Allah lipat gandakan. Apalagi sedekah kepada anak yatim. Yang kita tidak terasa 1.000, 2.000 yang kita masukkan, bisa kita membantu anak yatim ini. Dari mungkin istilah kata beliau, anak dari sekolahnya, dari SD mungkin sampai selesai SD-nya, selesai berkat bantuan dari bapak-bapak. Nah, adapun kalau sudah tua betul, tidak anak yatim lagi Pak. Anak yatim itu dia punya batas waktu. Kalau dia istilah kata tidak mau batas waktu, saya juga termasuk anak yatim piatu Pak. Nah, batasnya ada sebutannya macam-macam Pak. Ada yang menyebutkan laki-laki itu di bawah daripada umur 15 tahun. Laki-laki. Ada juga keterangan yang menyebutkan kalau perempuan 12 tahun ke bawah. 12 tahun ke bawah. Ada juga yang menyebutkan laki-laki perempuan sama 13 tahun ke bawah. 13 tahun ke atas dan lagi berhenti jadi anak yatim. Kita kan banyak Pak anak yatim kan sekarang banyak. Jadi itu istilah kata, kalau dulu waktu kecil anak yatim, ketika umurnya sudah sampai tidak jadi anak yatim. Cuma versinya macam-macam. Ada yang menyebutkan laki-laki 15 tahun ke bawah, perempuan 12 tahun ke bawah. Nah, ada juga yang umumnya ambil ratanya baik laki-laki perempuan 13 tahun ke bawah. Artinya ini kalau sekolahnya mungkin SMP kelas 2 lah teman. SMP kelas 2 itu sudah bisa anak yatim lagi. Berhenti dia menjadi anak yatim. Nah, maka oleh sebab itulah Bapak Ibu yang sangat kami hormati, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali kejadian-kejadian juga yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Makanya kata Rasulullah, bulan suci Ramadan ini terkumpul segala kebaikan. Ya, di antaranya perang Badar yang sangat bersejarah bagi umat Islam itu terjadi pada 17 Ramadan. 17 Ramadan itulah Abu Jahal mati. Abu Jahal ini Pak saking dahsyatnya, di kuburnya itu ditimbun oleh orang-orang Arab. Kenapa maka ditimbun? Khawatir anak keluarganya nanti membuka kuburan, karena kuburan Abu Jahal itu pohon-pohonan yang di dekat situ mati. Kurma saja Pak, dekat pepohonan dekat situ mati. Kenapa maka mati? Karena busuknya Abu Jahal. Tempat itu pun sampai sekarang masih berbau tuh dari zaman dulu Pak. Meninggalnya Abu Jahal itu 17 Ramadan. Di bulan juga istilah kata bulan Ramadan itu Allah juga menurunkan suhuf Nabi Ibrahim pada tanggal 1 Ramadan. Jadi suhuf Nabi Ibrahim diturunkan oleh Allah juga pada bulan Ramadan. Ada kan dalam surah itu kan suhuf Ibrahim wa Musa. Dan juga Allah menurunkan kitab Taurat pada Nabi Musa pada tanggal 6 Ramadan. Jadi Allah menurunkan kitab Taurat pada Nabi Musa juga pada bulan Ramadan. Apalagi
Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam pada tanggal 13 Ramadan. Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada 13 Ramadan. Dan Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam juga pada bulan Ramadan. Jadi semuanya kitab-kitab itu termasuk Al-Quran Allah turunkan pada tanggal 17 Ramadan. Nah, di antaranya lagi malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam sebanyak 12 kali. Nabi Adam bertemu dengan dengan Jibril itu 12 kali. Makanya Nabi Adam datang ke Mekah itu, Pak. Datang ke Mekah, Nabi Adam melaksanakan tawaf juga di Ka'bah. Ka'bah itu memang sudah ada duluan. Lalu bertemu dengan Siti Hawa di Bukit Jabal Rahmah. Makanya dinamakan Arafah. Nah, malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Idris sebanyak 4 kali. Nabi Idris bertemu dengan Jibril tidak banyak karena Nabi Idris masih hidup. Nabi Idris ini pintar rupanya, Pak. Kenapa maka pintar? Nabi Idris meminta dengan Allah, ya Allah, belum mantap imanku lagi kalau belum aku merasai mati. Lalu aku minta denganmu ya Allah supaya aku ini dicabut nyawa. Bagaimana rasanya mati? Lalu Allah kirimlah malaikat Israel untuk cabut nyawa. Mati, setelah mati dihidupkan kembali. Lalu yang kedua kata Nabi Idris, belum mantap lagi ya Allah kalau aku ini belum melihat surga dan neraka. Bawa aku nih sudah kata melihat surga dan neraka. Dibawa ke neraka. Setelah dibawa ke neraka, dibawa ke surga. Rupanya Nabi Idris pakai sendal. Sendalnya Nabi Idris masuk ke dalam surga, ditaruh di dekat pepohonan surga. Ketika sudah keluar, Nabi Idris tidak pakai sendal lagi. Lalu Jibril, ayo kita pulang, kata Jibril. Kata Nabi Idris, tunggu dulu, sendal saya ketinggalan dalam surga. Jadi apa? Saya mau mengambil sendal. Ketika mau mengambil sendal dalam surga, setelah mengambil sendal, puas Jibril berteriak memanggil. Jibril tidak boleh masuk. Kata Nabi Idris, aku sudah enak dalam sini, aku mati sudah. Ya. Jadi aku nak menikmati lagi istilah kata dalam surga. Jadi Nabi Idris belum istilah kata belum mati seutuhnya. Dia masih hidup berada di surga. Dia cuma bertemu dengan Jibril 4 kali. Nah, siapa lagi? Malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Nuh sebanyak 5 kali. Nabi Nuh bertemu dengan Jibril cuma 5 kali. Malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Ibrahim sebanyak 42 kali. Jadi dengan Nabi Ibrahim 42 kali. Nabi Ibrahim ini aneh. Kenapa maka aneh? Nabi Ibrahim tidak akan makan kalau tidak ada orang yang menemani beliau. Sanggup 3 kilo perjalanan mencari orang yang supaya mau makan dengan Nabi Ibrahim. Pada satu ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh Jibril, ada seorang pemuda yang gagah perkasa. Kata Nabi Ibrahim, ini ada pemuda saya ajak makan. Ketika diajak makan, pemuda itu makan tidak, minum tidak. Rupanya yang datang bukan manusia, tapi itu adalah Jibril. Nah, apalagi malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Isa sebanyak 400 kali. Jadi Nabi Isa itu menerima wahyu sebanyak 400 kali. Yang terakhir, malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad itu sebanyak 224.000 kali.
Jadi yang paling banyak bertemu dengan Jibril adalah Nabi Muhammad sebanyak 24.000 kali. Inilah kisah yang istilah kata Allah menurunkan Al-Quran dan suhuf-suhuf itu semuanya terjadi pada bulan Ramadan. Nah, oleh sebab itulah di Al-Quran inilah yang menceritakan tentang masalah anak yatim. Kalau tidak, kan kita tidak tahu bahwa itu ada anak yatim. Ada bahasanya itu cuma di Al-Quran. Yatim itu ada dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu 6.666 ayat itu dibagi lagi. Dibagi. Ada 1.000 ayat di dalam Al-Quran itu yang mengandung amar, perintah. 1.000 ayat di dalam Al-Quran mengandung perintah. Seperti perintah wa aqimus salata wa atuz zakat. Itu perintah salat dan mengeluarkan zakat. Warka'u ma'ar rafi'in. Nah, ini perintah-perintah. Nah, ada 1.000 ayat lagi di dalam Al-Quran mengandung larangan-larangan. Nahi. Seperti ayat la taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina, apalagi kau lakukan. Karena zina ini sangatlah berbahaya. Menurut di dalam kitab menerangkan umat Nabi Muhammad ini satu kali berbuat zina itu nanti akan turun 5 keturunan akan berbuat semacam itu. Dia akan menular, Pak. Menular. Nah, apalagi ada 1.000 ayat dalam Al-Quran yang mengandung wa'ad, janji Allah memberikan pahala. Makanya sedekah begini pahalanya, ya, berinfak begini pahalanya, ya, berwakaf begini pahalanya. Dia wakaf, infak, sedekah beda-beda. Cuma kadang-kadang kita berwakaf, infak, sedekah, semuanya itu tidak lain dan tidak bukan kalau mau berpahala ikhlas. Dia ada juga orang istilah kata bersedekah tapi tidak ikhlas. Dia sedekah karena malu kawannya sedekah, dia tidak. Ada seperti itu. Makanya kuncinya itu sedekah, infak, wakaf, ikhlas. Kalau tidak ikhlas, sebesar apapun, sebanyak apapun, dia tidak akan mendapatkan ganjaran. Nah, ada lagi di dalam Al-Quran itu 1.000 ayat yang mengandung wa'id, yakni janji Allah memberikan siksa. Maka kalau orang berbuat, istilah kata berbuat apa? Berbuat salah, neraka nanti hukumannya. Lalu pertanyaannya begini, Pak. Begini, Pak Ustadz, itu neraka kan tempat hukuman, kan gitu? Neraka tempat hukuman. Seandainya neraka yang berbuat salah, bagaimana hukumannya? Kalau istilah kata tingkatan kan Pak, banyak Pak ya tingkatannya. Kalau hukum di Indonesia ini kan banyak tingkatannya kan. Nah, kalau yang ini nama hukumnya ini hukumnya. Kalau polisi yang salah, propos yang anunya ya, yang manonya, mengatasinya. Ya, kalau neraka yang salah, kira-kira siapa yang mau hukumnya, Bu? Ya, Allah, memang Allah menghukumnya, tapi dengan apa Allah mau hukumnya? Lalu bahasa yang semacam itu, Pak, kalau andai kata neraka yang berbuat salah, ini andai kata saja ya, andai kata neraka yang berbuat salah, karena neraka ini juga makhluk, Allah akan menghukum neraka dengan tidak dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rupanya kasih sayang Allah lah yang dibutuhkan oleh hamba-hamba manusia.
untuk pembuka supaya kita ini diberikan kasih sayang, diberikan rahmat oleh Allah, ada satu amalan, Pak. Kalau orang mengamalkan itu, terbukalah rahmat Allah itu datang kepada kita. Apa amalannya? Membaca sallallahu ala sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, ini salawat yang dipilih menjadi mas kawin Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Kenapa? Karena salawat ini kalau dibaca mendatangkan rahmat kasih sayang. Pendek, tapi manfaatnya besar. Nah, Pak, kalau anak itu Pak kita cubit, dia tahan. Kita cubit, kita pukul, dia ketawa. Tetapi kalau anak itu sudah kita tidak kasih sayang lagi, dia pasti sedih. Pasti sedih. Dicubit, dia tahan. Dipukul, dia tahan. Tapi kalau sudah tidak disayang lagi, baru tahu dia. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, kita ini masih banyak dikasih sayang oleh Allah. Ya, masih banyak Allah memberikan kasih sayang. Kenapa? Karena kita kasih sayang kepada hamba Allah, kasih sayang kepada anak yatim. Allah balik kasih sayang kepada kita. Kita dengar Pak, beberapa hari ini, bukan beberapa hari, tadi malam Pak, puting beliung melanda Kecamatan Keritang ya. Beberapa desa itu puting beliung mantap. Di sini kuat angin Pak. Kuat ya anginnya. Nah, macam-macam Pak yang terjadi. Tapi alhamdulillah kita di sini. Pempas Jaya, Tempuling Seberang kan Tempuling. Seberang sana Tempuling, Pempas Jaya ini berseberangan ini. Alhamdulillah Pak, kita aman-aman saja. Cuma yang banyak maling cuma Pak. Itu tidak bisa lah Pak. Itu tidak bisa lah. Kenapa mau kemaling banyak? Karena ekonomi sangatlah. Di sekarang ini Pak, memang sudah diprediksi oleh para pakar-pakar ekonomi, tahun 2023 ekonomi kita akan agak berat. Memang betul. Kalau di sini kan alhamdulillah, kalau di sini kurang kena nih Pak imbasnya Pak. Yang kena dari Sungai Salak. Dari Sungai Salak bawa ke hilir. Tapi Sungai Salak itu sudah sebagian. Karena di sini sawit, harga sawit masih mantap. Ya turun nanti dikit-dikit. Ya kan? Yang parahnya Bu di daerah sana, dari Sungai Piring. Daerah mana lagi? Buntung, Teluk Pinang. Di sana orang tidak banyak menanam sawit. Yang dihandalkan orang sana adalah pinang dengan kelapa. Pinangnya sekarang aduh tanam pinang. Makanya tuh gara-gara dengar mungkin tanam pinang rapat-rapat nggak Pak? Kan ada tuh tanam pinang rapat-rapat. Sekarang pinangnya cuma 2.500 3.000 sekilo. Bagaimana Pak? Istilah kata tingkat kejahatan tidak meningkat. Tapi tidak apa-apalah, yang penting kita istilah kata di sini kita alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Tapi kita juga harus berhati-hati Pak. Jangan kita terasa aman-aman terus, kadang-kadang dia sampai ke sini juga Pak. Kenapa masjid-masjid kita hati-hati Pak. Masjid-masjid termasuk masjid Sungai Salak juga Pak. Itu kotak amalnya pun selesai. Kotak amalnya selesai. Nah ini contohnya Pak, contoh. Maka oleh sebab itulah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, nah alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan oleh Allah. Gampang Allah kalau nak menghancurkan kita Pak. Allah datangkan puting beliung, hancur. Allah goyang saja ini bumi, hancur kita. Betul Pak ya? Kalau dihitung-hitung Pak, Turki itu kuat Pak.
Bangunan Turki itu kuat. Katanya tahan gempa, tapi hancur. Nah, kita di sini masih alhamdulillah ibu-ibunya baca Yasin tiap Jumat. Bapak-bapaknya masih baca Yasin. Ibu-ibunya masih baca salawat. Kadang-kadang sebelum berkumpul, kadang-kadang baca ya Rasulullah salamun ya Rafi'asa afatal yajid ratal ya uhailal juni wa ya uhailal juni wa ya Rasulullah salamun ya Rabbi asam afatal yakin rotal ya uhailal juni wa ya uhailal juni wa. Salawat ini Pak, kalau dibaca, kalau dipandang orang Jawa mantap, tapi kalau ditembilahan dan nyambung Pak. Pokoknya salawat ini dibaca dari Sungai Salak ke Sungai Piring dan nyambung Pak. Ya karena situ Banjar dan nyambung salawat ini. Salawat ini kan yang dipopulerkan oleh almarhum Gus Dur. Saya kalau sudah terbaca salawat ini dan jatuh, saya ingat Gus Dur tuh Pak. Ingat Gus Dur. Nah, hebat Gus Dur tuh Pak. Bukan tamu hebat. Siapa yang mengatakan Gus Dur nggak hebat tuh nggak punya mata tuh Pak. Orang nggak punya mata. Orang kan dulu milakan begini. Kok istilah kata Presiden Indonesia, istilah kata jadi presiden buta. Yang buta saja bisa jadi presiden. Hebat. Hebat. Siapa bilang hebat? Gus Dur itu hebat. Kalau udah hebat kuburnya sekarang nggak dijarahi. 1.500 hari. Orang yang menziarahi kuburan Gus Dur. Nah, maka oleh sebab itu Pak. Tapi kalau di sana Pak, di Sungai Salak bawa sana itu lain lagi salawatnya Pak. Itu salawat Banjar. Salatullah. Itu. Dia ada mempan dengan ya Rasulullah. Ada mempan tuh Pak. Ada mempan. Kita nyambung ya. Mungkin lidah nih sama dia beda-beda lidah ini beda Pak. Nah, tapi kalau nanti ke Emokson situ, Emokson kan orang Jawa atau di Pulau M kilo 5 atau pas tuh. Pokoknya bila pada orang Jawa salawat itu pas. Tapi kalau pada orang Jawa tidak bisa orang Jawa banyak hoti tidak bisa. Tapi kalau sudah salatullah salat itu pasah. Itu pada orang Banjar. Dia kan orang Jawa dengan orang Banjar ini sama-sama pada hebat. Sama pada hebat. Orang Banjar sanggup makan pucuk paku. Makan pucuk pakai Pak? Tahu. Makanannya pucuk paku. Ikannya ikan parang. Ya. Udangnya udang batu. Udang batu. Nasinya nasi samen. Tapi orang Jawa bukannya kalah. Orang Jawa sanggup makan beton. Betul Pak? Aku pun beton itu apa beton? Rupanya bikinang. Ya, saya kan hebat Pak. Inilah kalau itu bahasa daerahnya aja tuh Pak. Bahasa daerahnya. Orang Banjar
makanan pucuk-pucuk, ikannya ikan haram, undangnya undang batu, nasinya nasi samet, sayurnya jaring. Mana pernah dia bilang jengkol jaring? Nah, jam berapa deh Pak? Sedikit lagi lah Pak ya. Tidak lama lagi kita bukaan deh. Nah, oleh sebab itulah tadi itu Pak, salawat yang tadi sallallahu ala Muhammad itu mendatangkan kasih sayang Allah. Nah, makanya di tempat kita ini alhamdulillah Pak, saya tahu betul Pak kalau wilayah Kempas nih. Maka saya tidak tahu, saya keliling wilayah Kempas ini, keliling. Tahu betul istilah kata di mana-mana itu ada saja yang membaca salawat itu. Seberang sana juga, dari seberang sana itu sama saja juga. Makanya aman kita di sini Pak. Paling-paling kita dilanda banjir sekali-sekali Pak ya. Banjir. Kemarin kan ada di bulan Maulid itu banjir. Tapi jangan khawatir Pak. Kalau Bapak kebanjiran di sini, rumah Bupati pun banjir. Masjid Al-Huda kayak gini Pak. Kebetulan saya malam itu Pak mengisi acara di Tembilahan. Ustadz ya, untung surau yang mau di acara ini segini lagi Pak. Masjid Al-Huda begini. Oh Bapak di Tembilahan, kasihan Pak, rata tenggelam Pak semuanya Pak. Jalan-jalan itu jalan yang Telaga Biru itu tenggelam semua Pak. La ilaha illallah. Nah rumah saya pun juga tenggelam. Saya mau berangkat itu kata orang rumah, bantulah istilah kata mengeluarkan air nih. Kataku cuma dikeluarkan, airnya itu banyak di luar. Tunggu kering aja lah lagi. Airnya yang beberapa liter di luar itu banyak, mana bisa dikeringkan. Nah, oleh sebab itulah Pak, dari sebab berkah-berkah salawat, berkah-berkah kita istilah kata menyantuni anak-anak yatim ini. Ini doa anak yatim ini dia tidak terucap Pak, cuma di hati. Dia tidak terucap, cuma di hatinya. Senang anak yatim ini kita berikan santunan, Allah pun senang. Allah senang. Bahagia dia diberikan santunan oleh kita istilah kata. Kita tidak tahu Pak, kita tahu beberapa kita memberi santunan. Kita beri santunan, bahagia dia. Allah bahagia dan Allah akan bahagiakan kepada orang yang menyantuninya itu. Makanya orang yang memelihara anak yatim itu Allah akan berikan rahmat terus-terus. Cuma kadang-kadang anak yatim ini banyak tingkah lakunya Pak. Betul Pak? Coba saja dipiara satu Pak. Kadang-kadang nakalnya luar biasa. Nah Bapak, dia kelebihannya tuh Pak. Itu kelebihan anak ya, anak yatim. Dia kelebihan anak yatim tuh memang begitu, udah Bapak. Ini kalau anak ini kurang nakalnya. Kalau ini anak yatim, nakalnya bukan main. Itu kelebihannya. Kelebihannya. Kami pun juga besok pagi akan memberikan menyantuni anak yatim, ada sekitar 65 anak yatim juga akan diberikan santunan di Masjid Besar Nurul Hidayah Sungai Salak, sekitar ada 65 orang. Nah, cuma itu di Kelurahan Sungai Salak Pak, Kelurahan Sungai Salak ada 65 orang. Nah makanya mari Pak sama-sama Pak, mudah-mudahan dengan memberikan santunan sedikit saja Allah berikan kebahagiaan kepada anak yatim, Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Karena doa anak yatim ini kabul, Pak. Kabul. Doa anak yatim ini kabul tanpa perantara. Allah terima langsung doanya. Makanya kita nak khawatirkan doa kalau anak yatim sempat mendoakan kita, mendoakan tidak baik, khawatir kita Pak. Maka jangan sekali-kali kita memusuhi kepada anak yatim, ya, memusuhi kepada anak yatim. Maka oleh sebab itulah Pak, kita disuruh untuk memperhatikan anak yatim ini. Tidak memberi bantuan, mungkin memberikan istilah kata masukan. Jangan sampai anak yatim terlantar. Tapi di sini alhamdulillah cukup antusias bapak-bapak istilah kata. Ada Pak di satu wilayah Pak anak yatim ini Pak seperti istilah kata tidak punya orang Islam di situ.
seperti tidak punya orang Islam. Nah, oleh sebab itulah Pak, dengan rahmat Allah, mudah-mudahan kita Pak, istilah kata, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, dan kita selalu istilah kata diberikan rahmat oleh Allah. Kita diberi rahmat, kebun kita diberi rahmat, keluarga kita diberi rahmat. Ya, kadang-kadang kan rahmat itu bukan untuk kita saja, untuk kebun kita juga, supaya kebun kita jangan diganggu oleh hama-hama, supaya kebun kita terus berbuah, supaya istilah kata kampung kita terus diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itulah makanya di 10 Ramadan ini kan beberapa hari lagi Ramadan selesai. Bapak-bapak sini puasanya ikut pemerintah apa ikut nanti? Kayaknya ini agak perbedaan ya Pak. Pemerintah ya, ikut pemerintah ya. Biasanya kita di sini Pak jarang lah istilah kata berbeda ya. Jadi Muhammadiyah tidak salah, tidak salah. Ya biasalah perbedaan pendapat itu. Kita istilah kata juga ikut pemerintah juga tidak salah. Nah, kemungkinan nanti berbeda ada Jumat ada Sabtu. Tapi mudah-mudahan Jumat ya semuanya. Mudah-mudahan Jumat. Nanti kalau hari Kamis itu mudah-mudahan dilihat bulannya sudah 3 derajat. Jumat berarti kita lebaran. Nah, mudah-mudahan. Tetapi nanti insyaallah itu nanti pemerintah Pak ya. Nah, maka oleh sebab itulah kalau ada perbedaan yang semacam itu jangan menjadi perpecah belahan Pak. Ya. Biarkanlah saudara-saudara kita mungkin dia istilah kata duluan berbukanya, duluan lebarannya, kita ikut pemerintah kita sah menurut agama dan peraturan. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ini di akhir-akhir ini kita tidak lama lagi menyelesaikan itu yang namanya puasa Ramadan. Ini kalau ada hitungan Pak, di akhir-akhir ini Allah menurunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu menurut keterangan, ya ada ulama tuh menghitung begini. Cuma kalau kita sini kurang tahu lah Pak ya, kalau Lailatul Qadar itu, kalau itu malam, Bapak turun ke parit atau turun ke sungai. Kalau sungai itu, kalau di sini kan tidak asin Pak ya. Kalau di daerah yang asin, ketika Bapak mencicipi airnya itu tidak asin, seperti orang Sungai Laon, Walaino, Lajau, mencicipi airnya itu tidak asin, berarti itu tanda malam turun Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tandanya Pak tidak panas, tidak dingin, cuaca adem. Cuacanya tuh bersih sama sekali. Nah, dan pagi harinya nanti matahari itu cuma terang saja Pak, dia tidak timbul cahaya. Kenapa? Karena banyaknya pulangnya malaikat. Menurut keterangan, kalau puasanya kita puasa hari apa Pak? Hari Kamis. Menurut keterangan ulama, kalau puasa hari Kamis itu jatuh Lailatul Qadar. Ini menurut keterangan ulama. Jatuh Lailatul Qadarnya itu pada malam 25. Malam 25. Kalau tidak 25, 29. Cuma kebanyakan Lailatul Qadar itu di 27 Ramadan. Cuma tunggu saja tiap malam, insya Allah jumpa langsung dah Ustaz. Maksudnya tuh kalau beribadah pada malam Lailatul Qadar tuh itu mendapatkan ganda yang berlipat lipat. Maka mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan istilah kata puasa kita diterima, tarawih kita diterima, puasa kita juga sebagai penghapus dosa, dan semoga saja kita setelah Idul Fitri kita tidak berdosa lagi seperti anak yang baru lahir. Demikianlah Bapak yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Ini ada sekitar beberapa menit lagi. Mungkin kita nanti mau baca doa, mungkin baca tahlil sedikit.
Maka ini waktu ada sekitar 18 menit atau 15 menit lagi ya. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada peringatan ini. Lebih dan terkurang saya berbagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.